harus mati semua. Oh gitu. Kalau ada yang nyala, ngebling itu pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Iya. Pasti ada sesuatu. Jadi dinyalakan, nyala semua, dimatikan, mati semua. Gitu ya? Di starter. Oh, di starter. Start on, on gitu ya. Kan Indikatornya yang nyala waktu starter mati semua. mati semua. Nah, kalau ada yang nyala itu, nah berarti ada dua. Kalau yang nyala semua terus begitu dia jalan mati semua ya kecelakaan. 3, 2, 1. Selamat sore guys, ketemu lagi bersama kami Popcom. Kali ini kita berada tentunya tampilannya agak sedikit berbeda dari yang biasanya ya. Karena kita jalan-jalan lagi ya. Kalau biasanya ini betul-betul jalan-jalan, karena di pinggir jalan kemudian ada mobilnya dan siap berangkat untuk perjalanan. Nah tentunya kalau kalian itu pasti akan mikir di akhir tahun ini mau kemana ya gitu. Kira-kira kalian juga memikirkan mau naik apa ya begitu, atau menggunakan fasilitas umum yang bagaimana ya, atau mungkin memikirkan kemana Pak, atau kira-kira yang mau kita melepaskan tahun 2021 ini kita mau kemana? Kita ya pasti tidak ke angkasa kan? Udah. Masih di darat-darat aja Masih kan? darat-darat aja. Untuk itu kita nggak main ini kan? Kita nggak main, kita datangkan seorang pembicara, dua orang pembicara ya Bapak-Bapak yang kadang-kadang ini, seorang pimpinan dari Auto 2000 ya. Jadi kepala kantor cabangnya langsung kita hadirkan supaya bisa memberikan tips dan trik tanpa mengulur waktu. Sore ini kita berkunjung ke Auto 2000 Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Di sebelahnya TP itu kunjungan plaza ya. Nah, kita akan berbincang dengan kepala cabang Pak Iksir dan Pak Ketut sebagai marketing ya Pak. Kepala bagian. Nah, nanti kita akan seperti yang disampaikan oleh Mas Pram tadi, kita bicara tentang tipsnya bagaimana mengemudi yang baik, terus bagaimana supaya perjalanan kita enak dan aman. Iya. Ya, oke, silakan pulang. Apa ini? Silakan apa ya? Silakan pulang. Mau makan boleh. Pertanyaan yang pertama mungkin ya. Katanya sudah pada enggak Nah, kita ini kan mau liburan akhir tahun, Pak. Nah, kira-kira ada yang di luar kota, ada yang kalau kemarin sih kita tentu saja barusan kita mendengar kabar yang kurang menggembirakan ya, ada seorang artis pasangan yang meninggal di jalan, terjadi kecelakaan tunggal karena mungkin kesalahan atau kelalaian donatur. Dan itu mungkin efek mobil yang mungkin terlalu cepat atau bagaimana kita juga tidak ngerti. Yang pasti itu sangat membuat pengemudi di jalan tol tentunya juga akan lebih berhati-hati Pak. Nah sebagai Bapak yang sudah istilahnya kalau mobil ini kan Bapak ini sudah seperti membolak-balikkan yang bisa di mainan gitu ya? Kamu punya mainan mobil-mobilan itu loh? Bosan nggak punya mainan mobil-mobilan? Nggak punya. Terus? Nggak punya mainan. Itu gimana Pak kira-kira Pak? Kalau misalkan ini Bapak memberikan saran ke Saya itu memberi saran sebagai seorang expert mobil atau sebagai kepala cabang. Sebagai expert mobil. Nah itu seperti orang yang expert. Iya. Kalau kita bicara mobil itu kan ada macam-macam tipenya. Ada mobil sedan, ada minibus, ada SUV, ada juga multi purpose MPV. Iya. MPV ini mobil serbaguna yang biasanya muat orang banyak, kursinya bisa dinamis, bisa dipakai kemana saja. Dan biasanya orang Indonesia kalau suka. Nah sekarang di Indonesia juga ada SUV yang dibuat 3 baris. Mobilnya itu ya, maksudnya tempat duduknya. Tempat duduknya jadi 3 baris supaya juga mumpuni bawa keluarga dan Iya. Pada dasarnya mobil tipe masing-masing ini ada batas saran maksimal kecepatan. Iya. Ya, kalau mobil sedan itu nggak bisa disamakan dengan SUV, nggak bisa disamakan dengan MPV, ya kan? Nggak bisa disamakan dengan city car. Nah, tergantung dari spek kendaraan ini dan safety kapasitas kecepatan maksimal. Biasanya berapa Pak? Kalau misalkan saya mau ke Jakarta nih Pak, sekarang kan udah jalan lingkar, jalan tol yang Pak Jokowi buat itu kan sudah cepet banget, berapa jam, 8 jam, 9 jam udah sampai di sana ya. Kira-kira kecepatan maksimal yang normal itu berapa? Kecepatan maksimal yang normal, kalau menurut Undang-Undang Lalu Lintas adalah 100 km per jam. 100 km per jam. Ikutin aturan jalan itu betul. Dan kondisi mobil sekencang 100 itu mungkin sudah bisa
aman atau bagaimana tergantung pengemudinya Pak ya. Ya, paling tidak kita sudah lebih safety dalam mengontrol kendaraan. Kecepatan 100, refleks kita masih bisa mengontrol kendaraan. Tapi begitu di atas kecepatan 100, kita harus lebih hati-hati lagi. Artinya konsentrasi juga harus. Iya. Kalau dari sisi ini Pak mau berangkat Saya tambahkan dikit ya. Iya, boleh, Pak. Ini katanya dengan safety ya, Safety. dengan mengambil satu contoh kasus yang terjadi di kalangan artis ya. Iya. Sebenarnya faktor kecelakaan di jalan itu faktornya banyak Pak. Ya, paling tidak itu kalau kita kelompokkan itu ada 3 gitu ya. Pertama kendaraannya jelas ya kita pakai. Kendaraannya dipakai satu. Ya, kemudian yang Itu kriteria kedua, kecelakaan Pak ya? ya orangnya. Ya orangnya kan. Tak pikir kecelakaan punya kriteria. Iya, ya. Kendaraannya kalau misalkan dalam kondisi bagus gitu ya, itu bisa jadi kecelakaan. Kalau yang membawa tidak bagus gitu kan ya. Gitu. Yang ketiga lingkungan. Ya lingkungan juga mempengaruhi. Kalau misalkan lingkungan situasinya hujan, ya kemudian jalannya rusak, bergelombang gitu ya. Meskipun orangnya oke, kendaraannya oke, tapi kalau lingkungannya juga tidak mendukung, tidak fotografer juga mempengaruhi kecelakaan. Jadi banyak faktornya. Di lingkungan juga banyak faktornya yang mempengaruhi. Jika 3-tiganya itu memang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ya, Sehingga kemarin kan hasil investigasinya Laka tunggal. ya Itu, polisi kan ya. macam-macam itu dilihatnya. Dilihat dari sisi human error juga bisa, dilihat dari sisi mungkin terlalu kencang juga bisa. Karena kan Bisa. mobil bisa melaju segitu kencangnya yo, bisa-bisa Sehingga terbang. terlena. Berbahaya sekali. Kondisi mobil itu bisa lari 180, bisa Iya. bisa 200 gitu bisa. Ya, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diikuti ya. Iya. Itu kan memang sudah memperhitungkan faktor. Kalau dari sudut pandang para ahli agama, itu memang sudah jadwalnya. Itu bisa jadi begitu. Iya. Jadi sudah masuk antrian. Iya. Dari berbagai sudut pandang melihat. Terjadi Itu list sebenarnya antrian. Tapi kembali lagi itu salah manusia Pak. Iya. Kalau dipanggil jangan oleng. Iya. Iya. Harus lurus Ya fokus. Kalau Pak Ketut nih, saya mau tanya Pak, kalau misalkan di jalan gitu ya, kita kan pengalamannya di bengkel luar biasa, sampai sekrup kecil pun lo tahu kalau itu lepas ya, luar Iya. biasa nggak? Maka sih Pak, Apa ini kira-kira yang harus kita cek Pak, ketika kita mau berangkat? ya. Nah, Pak kalau persiapan berangkat ya, persiapan kita mau pergi kemana gitu ya. Ini nggak tahu nih, kita mau kemana akhir tahun ini, kan nggak boleh kemana-mana. ada sih pembatasan, cuman Iya. boleh sih gitu. Iya, iya. Ke Malang masih boleh. Boleh, Boleh, boleh. boleh. PPKM masih Iya. diberlakukan, infonya seperti itu, tapi ada pembatasan. Iya. Tapi yang namanya orang melepaskan Lelah. Iya. akhir tahun kan kemana-mana, yang penting kan intinya juga nanti bisa dipakai untuk misalkan perjalanan yang jauh gitu ya Pak. Betul, ya. Apa ini? Kalau kita mau berangkat ya, mau berangkat ke suatu tempat itu kan kita harus pertama kita persiapan dulu ya. Persiapan apa yang kita bawa. Dalam hal ini kita fokus ke kendaraannya gitu ya. Kalau mobil-mobil yang sudah melakukan perawatan rutin, ya perawatan rutin ya artinya perawatan berkalanya itu dilakukan. Check up-nya setiap 6 bulan dilakukan, setiap 10.000 dilakukan, 6 bulan 10.000 dilakukan gitu ya. Kalau itu yang lebih rutin dilakukan cek. Iya, pada saat kita mau berangkat itu mungkin melakukan hal-hal yang sederhana ya mobilnya. Mungkin lihat ban, tekanan bannya gitu ya, lihat bannya ada bocor apa tidak gitu ya. Kempes atau tidak. Iya, perhatikan tekanan bannya. Ya itu mungkin karena itu berkaitan dengan traction, berhubungan dengan aspal kan, itu harus Iya, diperhatikan. Itu mungkin di rodanya. Kemudian bannya juga mungkin cek kembangannya. Masih oke apa tidak gitu. Ya, Gundul apa tidak? gundul apa tidak, apalagi nanti musim hujan gitu ya. Kalau Licin ya? licin, banyak gundul gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dicek adalah ban dulu. Ya, kalau kita lihat banyak dulu. Banyak dulu ya. Kemudian bahwasanya mesin sudah oke ya. Berapa kali mobil itu sudah dilakukan servis rutin misalkan itu. Betul. Ya, kemudian Kilometernya, gitu. kita lihat di mesinnya ya, mesinnya. Kita cek dulu ada kebocoran ada remesan terpesan nggak di mesin gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan sederhana, cek oli gitu ya. Cek oli itu adalah jumlahnya, volumenya. Kita pakai sticknya gitu ya, pakai sticknya, lihat
kuantitasnya, jumlahnya, kemudian lihat kualitasnya. Kualitasnya mungkin kita melihat dari udah kotor atau bersih gitu ya. Kan kotor atau bersih ketahuan tuh. Kalau dicabut kemudian pegang, ada bekas-bekas apa namanya lumpur-lumpur gitu ada kotor. Tapi kalau rutin diganti setiap 6 bulan atau 10.000 pasti bagus ya. Pasti bersih ya Pak? Ya, olinya itu ya. Olinya penting, ganti oli gitu Pak ya. Itu kan karena kalau olinya kan sama seperti darah gitu ya. Iya. Darah gitu ya. Harus Kemudian yang rutin kedua ya. itu air. Air radiator. radiator. Air radiator. Ini penting ini ya. Dan gampang melihatnya. Ya karena ada reservoirnya yang bisa kita lihat. Barat atas, barat bawah itu ya. Harus ada di tengah-tengah itu. Jangan sampai kurang. Nah kalau sering-sering kurang harus lihat nih ada kebocoran apa tidak. Karena itu penting sekali karena kalau dipaksakan dengan ada kebocoran itu jalan pendinginannya bisa overheating itu. Mesin mogok. Iya mesin mogok. Ya. Kemudian yang Tidak boleh ketiga kurang gitu ya. nggak boleh kurang. Betul kalau air kan Maksudnya, Pak, kalau ada di reservoir berkurang air, itu Iya. pasti tanda-tanda ada kebocoran. mungkin ada kebocoran. Iya. Gitu ya. Karena dia kalau tidak bocor, stabil, karena air itu bersirkulasi. Sirkulasi. Muter ya. Begitu Betul. naik, dia masuk reservoir, kurang, dan nyedot ke reservoir. Kembali lagi. Jadi air nggak boleh berkurang. Ya, gitu. Yang boleh berkurang kata-kata. Supaya tidak menyakitkan, kita kurangi. Betul. Kata-kata dan dompet. Iya, iya. Ya, mungkin Iya. Pak mau tanya. Tambahan lagi Pak, Iya. belum itu ya, karena yang penting lagi rem. Rem Oh, itu rem, lihat iya, rem. minyak remnya ya, Iya. lihat minyak rem, kondisi minyak rem. Itu juga ada reservoirnya di rem itu ya, itu harus lihat volume minyak remnya. Itu juga harus dalam keadaan standar, batas bawah itu harus bisa mengatakan itu ya. Itu rem mungkin bisa dilihat volumenya, juga bisa dilihat kualitasnya bersih apa enggak, itu gampang bukanya ya. Nah itu ya, jadi oli, air, minyak rem situ ya, kemudian mungkin itu yang bisa gampang ya. Ban Iya. Ini yang standar ya, ban tadi ya. Ban ya. Nah kemudian baru masuk ke dalam nih, setir ya. Setir itu kan ada indikator-indikator, begitu kita hidupin tuh ada indikator, ada indikator di dalam mobil ya. Begitu kita kontak on itu kan nyala semua tuh ya. Iya. Begitu dihidupin harus mati semua. Oh gitu. Kalau ada indikator yang nyala ngebling itu pasti ada sesuatu. Pasti ada tuh. sesuatu. Iya. Pasti ada Nanti sesuatu. dinyalakan, nyala semua, dimatikan, mati semua. Gitu ya? Di starter. Oh, di starter. Start baru on, on gitu ya. Kan nyala semua. Indikatornya yang nyala waktu Oh. starter mati semua. Mati semua. Itu Nah baru- kalau ada yang nyala itu, nah berarti ada warna. Kalau yang nyala semua terus begitu dia jalan mati semua ya kecelakaan. Gitu. Yang sering plong ini remnya. Iya. Jadi Itu. memang Nah itu baru setelah pasien dibilang baru jalan berdoa Pak ya. Iya. Supaya jadwalnya mundur-mundur. luar biasa. Ini tip Ada yang mungkin tip pemirsa kurang. Berdoa juga penting. sering mengabaikan itu. Jadi sekarang mungkin pemirsa lebih tahu apa yang Iya. harus dilakukan untuk supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, walaupun kita sebetulnya juga sudah ada listnya di sana. Kan tadi kita bicara dari aspek otomotif Iya, mobil. iya. Sekarang dari aspek human. Human. manusia. Ya. Yang ingin pergi jauh, minimal dia harus tidurnya cukup. Gitu. Sehingga pagi bangun fresh dan tidak dalam kondisi lelah berkendara. Kalau dia begadang malam, pagi diajak istri berangkat, ayo berangkat, itu membuat beresiko tinggi bagi keluarganya. Jadi ingin pergi ya harus siap, prepare, Cukup. visit, istirahat cukup. Setelah itu, yang kedua adalah persiapan seorang berkendaraan itu harus konsep. Artinya dia juga harus mempersiapkan pakaian yang nyaman pada saat berkendaraan. Jangan mau pulang kampung karena kawinan di sana pakai jas dari sini, kan panas bergerak aja susah. Iya. Kurang bebas. Ya, kurang bebas, jadi refleksnya juga jadi terbatas. Itu secara human. Secara human pakaian. Yang ketiga yang paling penting, carilah pendamping yang menyemangati di depan. No. Iya. Oh gitu Pak. Artinya kalau kita ngantuk, hati-hati dong. Iya. Iya. Jangan ngantuk, jangan dia
taruh pendamping yang diajak berdebat, akhirnya emosi, itu juga nggak cocok, itu berbahaya. Kalau pendamping yang hebat itu kalau Pak Harto ini bisa diandalkan Pak. Karena kalau begitu udah naik di jalan dia langsung tidur. Makanya kalau Bapak di Jakarta lihat ya, kalau orang berangkat kantor pagi itu kan campur ngantuk tuh. Dia begitu masuk 3-in-1 dia cari pendamping. Mas masuk. Nah itu menyemangati supaya nggak ketangkep. Gitu. Supaya nggak ketilang. Berarti luar biasa. Pulang dari sini kita cari pendamping ya. Ya. Terus yang keempat, musik. Musik. Karena suasana mendukung, kita harus konsen. Pilihlah musik yang paling kita sukai di perjalanan ini. Kalau kita sukanya lagu jazz gitu, jangan minta istri mas siapin lagu. Istrinya suka lagunya ambiar kita bawa. Pilihlah musik yang menyemangati kita, membuat kita musik aja bisa membuat konsentrasi menjadi ambiar. Sepele itu Pak. Sepele. Apalagi bermain handphone dan lain-lain. Itu sudah tidak boleh Pak. Sudah nggak boleh. Kalau ngemil Pak, boleh nggak makan? Sebetulnya dalam berkendara kecepatan tinggi tidak boleh makan. Gitu ya. Apalagi minum. Kalau supaya nggak ngantuk itu. Supaya nggak ngantuk. Ngisep permen boleh. Karena kalau makan kan bolak-balik mulut buka keluar tangan, nggak bisa dong kita pegang setir. Apalagi sambil minum aqua kecepatan tinggi gini. Konsennya ke jalan kan aquanya nggak ke mulut, ke hidung. Kan akhirnya berbagi konsentrasi. Yang satu berbagi ke jalan, yang satu berbagi ke botol, ke mulut dan minum. Bagaimana bisa? Itu yang kadang terjadi. Dari sisi human, dari sisi orangnya, kemudinya, drivernya. Bisa juga mungkin karena dia berdua bisa bergantian gitu Pak ya. Capek kalau misalkan jauh kamu mudik berarti Papua ini Pak produser mau pulang ke Papua naik motor harus bergantian. Oh capek naik motor. Capek, tidak sampai Papua. Jadi gini, dalam konsep berkendara ini yang paling penting adalah pada saat kita mulai lelah dan mengantuk, ingin minum dan lain-lain, berhentilah di rest area. Beristirahatlah, minum kopi lah, ingin apapun bisa diambil di situ, bisa dibeli di situ. 15 menit saya tidak apa-apa, berangkat. Berarti ketika pengendara merasa capek ngantuk, mampir rest area ya Pak? Iya. Itu yang apalagi kalau pengendaranya merasa emosi, mampir rest area. Sekarang ini kan kadang-kadang karena bawa mobil bagus, disalip mobil jelek, kok bisa nyalip loh? Emosi. Itu juga nggak boleh. Itu menunjukkan bahwa orang ini belum pantas pakai mobil bagus. Karena emosian. Nah, kita ini di rawat lebih bagus parkir di rest area. Kemudian dia beristirahat. Meledakkan emosinya. Meledakkan emosi sambil bersyukur. Oh mungkin yang bawa mobil itu ada yang sakit. Kan harus positif thinking lah melihat orang ribut itu. Jangan emosian. Nggak boleh emosian. Iya, apalagi kita ngejer yang ngebut. Kata kuncinya di situ Pak ya. Mengemudi tidak boleh emosian. Itu harus dipegang ya. Jadi kalau kalian mengemudi itu tidak boleh kontrol diri, mawas diri, terus berdoa supaya listnya itu nanti bisa kelewatan ya. Bisa loncat ke bawah lagi. Kan kelewatan ya. Yang paling penting lagi bahwa setelah kita siap, mobil siap, isi BBM. Mobil siap, kita siap, BBM kosong kan nggak bisa jalan juga. Isi BBM dan isi etol Pak ya. Itu yang terjadi. Nanti udah di dekat itu ternyata kosong. Susah yang belakang maksudnya. Menyusahkan orang lain. Nah, Perlu lingkungan. Kalau dari itu tadi sudah dijelaskan ya Pak ya tentang bagaimana kita harus melakukan perjalanan dari sisi bengkel, kemudian dari pengemudi Pak Eksis sebagai expertnya. Kalau dari sisi kendaraan, Bapak ini kan seorang kepala apa ini? Loh kamu kepala antar cabang yang tahu persis tentang mobil penjualan. Jadi bisa memberikan trik kepada teman-teman kita yang masih belum berkesempatan memiliki mobil Pak. Barangkali mereka juga mau memiliki mobil dengan cara yang Bapak berikan tadi. Jadi kalau kita ingin pulang jalan jauh dari sisi kendaraan, pilihlah kendaraan yang menurut kita cocok speknya untuk anggota keluarga. Satu itu Pak. Karena kalau nggak cocok speknya kasihan anak istri. Contoh, kita mau pulang mudik, jalannya cukup jauh, pakai mobil yang nggak nyaman. Dengan penumpang 7 orang dipadatkan dengan barang-barang
di kendaraan yang memang katanya kursinya buat 7. Itu jadi nggak nyaman. Mungkin diisi beras, buat makan di sana. Diisi macam-macam kan. Nah, Beras nggak bisa dimakan. dari aspek itu aja membuat yang di atas kendaraan nggak nyaman. Nah, jadi pilihannya adalah kalau kita penumpangnya 5 orang, mau bawa barang banyak, kita carilah kendaraan yang muat 7 orang. Supaya barang banyaknya muat. Atau ditaruhlah bagasi di atas, kita beli perlengkapannya bisa menaruh barang di atas. Kan banyak tuh brand-brand yang ada taruh di atas yang safety, yang sesuai dengan standar perjalanan, sehingga yang di dalam nyaman. Karena kalau tidak nyaman, kasihan juga. Nah, pilihannya adalah carilah kendaraan yang cukup lega. Toyota juga mau memproduksi banyak kendaraan yang lega buat pulang kampung, jalan jauh, 3 baris kursinya, bisa dilipat kursi belakang. Yang pertama adalah Calya, kita punya Calya itu 3 baris. 3 baris. Ya, kursinya Calya. Yang kedua, Calya. Avanza kita juga 3 baris. 3 baris juga. Yang ketiga, Rush, Toyota Rush. Itu 3 baris. Yang keempat, Veloz. Veloz dan Avanza ini yang baru. Masing-masing kan beda tipe, namanya saya bilang Rush dan Veloz sendiri. Yang kelima, Sienta. Yang kelima Sienta. Yang keenam Innova. Yang ketujuh Fortuner. Yang kedelapan Foxy. Yang kesembilan Alfa. Dari yang paling kecil sampai yang paling rendah pricingnya sampai yang paling tinggi. Itu buat 3 baris, paling lengkap lah. Jadi harus sesuaikan dulu kepentingannya. Iya. Kalau pengantin baru pakai Rising, atau pakai Yaris. Ini yang bujang-bujang ya Pak? Ya, bujang-bujang apalagi kalau bawa teman cuma bertiga, gitu. Pakai Yaris, pakai. Ya kadang-kadang kita bertiga Pak, tapi yang boleh naik cuma 2, yang satu disuruh naik lain. Ya, itu bisa jadi juga. Sebagai panitia kan harus ada di sana duluan. Iya, maksudnya seperti itu. Kemudian itu Pak Ijir sebagai perusahaan yang di bidang otomotif, ada nggak di akhir tahun ketika mudik ini semacam pelayanan di titik-titik tertentu yang menyediakan misalkan seperti misalnya Pak Ketut, ini mungkin ya ada kendaraan yang rela atau apa seperti itu. Karena ini sudah 2 tahun pandemi ya. Maksudnya misalkan pos jaga atau servis apa ya? Yang satu produk itu ya dengan mobil yang sama ini berada di tempat mana gitu, di rest area begitu. Ini kan lagi dilarang mobilitas ya. Oh gitu ya. Ya sehingga kita ngikutin pemerintah. Ya kita Toyota nggak buka pos jaga. Tapi gitu, sebetulnya ada ya Pak? Tapi sebetulnya ada. Ya momen-momen yang ada pos jaganya itu diantaranya adalah Lebaran. Kalau sebetulnya ada, berarti nggak ada. Gitu. Iya. Berarti nggak ada. Kalau tahun ini tidak ada Pak? Iya, kalau kondisi normal ada. Ada. Ya. Kondisi normal ada. Benar ya gitu. Sebetulnya ada tapi nggak ada. Ya. Itu karena dibilang sebetulnya, Iya. sebetulnya ada, artinya nggak ada. Artinya nggak ada. Maksudnya dalam kondisi normal, dia ada. Ya. Jadi momen Lebaran dulu ada, momen Natal tahun baru juga ada. Nah sekarang kalau Ya, COVID. dilarang mobilitas ke COVID ini tidak ada, tidak seperti itu. Tapi jangan khawatir gini, kita punya cabang-cabang yang tersebar banyak di Jawa Timur. Jawa Timur ini 26 dari Madiun, ya sampai Banyuwangi itu ya, 26 Tuban, 26 cabang ya? 26 cabang secara total. Ya. Kemudian masing-masing cabang itu punya Toyota Auto 2000 home service. Oh iya tahu. Yang singkatnya THS, Auto 2000 home service. Kalau situasi siang itu ya, ada sesuatu terhadap mobilnya ya, travel gitu ya, di cabang terdekat, misalkan ketika Pasuruan gitu ya, telepon Pasuruan, nanti akan datang ke Auto 2000 home service yang melayani Bapak. Jadi jangan khawatir. Jadi di Jawa Timur ini sekitar 84 ada Auto 2000 home service. Jadi Mungkin siap mobile ya? mobile 84 unit. 84 unit. unit ya. Jadi mendatangi customer ya itu bisa dilakukan pada saat customer itu misalkan tidak sempat datang ke tempat kita untuk servis, ya banyak acara di rumahnya, di kantornya gitu ya, di rumah, di kantor, atau mau melalui trouble di siang hari, Ya. ya di siang hari ya.
datang ke situ tuh. Kalau bisa langsung diperbaiki. Kemudian kalau tidak bisa diperbaiki ya dibawa ke bengkel dengan teknisi yang handal, fasilitas juga yang sudah lengkap gitu ya, dan tanpa ada biaya tambahan. Itu sama seperti kita servis di bengkel. Sama gitu. ya. Nggak ada namanya ada tambahan biaya kunjungan. Nggak ada. Ya. Contoh, namanya bapak berdua mau ke Banyuwangi, tiba-tiba mobil trouble di Jember. Ya, masuk hotel. Ya booking aja hotel, telepon dari hotel, THS-nya minta ke hotel. Ya, untuk perbaikan di hotel. Nggak apa-apa, nggak usah sultan-sultan. Mau bawa pasangan resmi, nggak resmi itu nggak urusan kita. Kita yang penting mobilnya mau gratis. Kan kira-kira gitu. Luar biasa ya. Luar biasa sarannya Pak Iksir. Multitasking. Jadi tujuannya adalah servis kendaraan. Betul. Ya, Akhirnya daripada nanti di jalan Bapak kasihan kan melanjutkan perjalanan mobilnya rusak, Bapak istirahat, tidur, mobil kita perbaiki. Iya. Selesai perbaikan, Bapak Mobil bangun, juga sudah fresh, selesai. mobil fresh, Bapak fresh jalan. Jalan lagi. Dan juga bisa di cover layanan Asrawut. Iya. Ya kalau belinya di Auto 2000. Auto 2000. Ya. Dan itu mungkin bisa dipakai untuk emergency. Ya kalau malam-malam itu ya itu mobil gendong itu ya untuk tarik gitu ya. Bengkel itu bisa hubungi Asrawut. Itu juga hanya kalau beli di Auto 2000. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir meskipun modelnya tidak ada ya kalau mobilitas selama COVID ini ke Malang itu ya kalau ada problem ya tinggal hubungi Auto 2000 Itu terdekat. 2000 terdekat. Auto 2000 terdekat ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi kalau daerah Kediri ujungnya lagi itu yang paling terkenal ayam lodonya Tulungagung. Tulungagung. Ada. Ada. Jadi di mana ada kota di situ ada Auto 2000. Ada itu 2000. Bapak Apa asli mana Pak? Saya Jawa Tengah, Pak. Oh, mau jalan ke Probolinggo, Cepu ada. cari mangga di Probolinggo ada betul. Ada betul. Pasuruan ada. Ada. Kalau Cepu Nggak usah heran gitu, kayaknya heran juga. Kalau Ada Cepu, pernah tahu mangga? kalau Cepu ada cabang servis dan sales point kita di Bojonegoro. Bojonegoro. Kita nggak sampai Cepu karena dibatasi oleh Provinsi istrinya tadi ya. pemimpin negara. Iya. Itu. Terakhir di situ. Ini sungguh luar biasa ya guys tentang bagaimana bapak-bapak berdua ini memberikan saran yang mungkin sebelumnya kalian semua nggak ngerti ya, dan sekarang menjadi ngerti, yang tentunya jangan lupa untuk kasih jempolnya ya. Iya. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe ya, kalau yang belum subscribe. Kalau yang sudah, Yang sudah tambah lagi. Komennya tambah. nggak lagi. bisa cuma satu kali. Komen boleh. Oh komen boleh, komen boleh. Jangan lupa juga kunjungi Auto 2000 Jangan lupa Kiraman, kunjungi Surabaya. dimanapun kalian berada, ya tentunya pasti ada Auto 2000. Iya. Dan Auto 2000 selalu memberikan pelayanan terbaik kepada kalian semua. Closing statement, tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Mister Jangan Auto. lupa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut dan Pak Iksir, saran-saran tentang mengemudi yang baik, kemudian apa yang harus dicek sebelum bepergian jauh menggunakan kendaraan roda 4. Jika teman-teman mau siap ya Pak ya untuk Oh, dihubungi iya, nanti ya. pasti, Orang siap. langsung berbondong-bondong ke sini nyari Pak Aceh. Gara-gara Pak Aceh tampil di sini, jadi sangat pengen nanti ada promonya sendiri kalau mau Iya. teman-teman sahabat itu bisa dilihat tuh katanya kan itu. Angkanya menarik tuh. Bagaimana Angkanya itu? menarik sekali. Tentunya tidak akan dijelaskan di sini. Tambah Iya. bingung nanti kalian. Ya. Jelaskan ke sini aja, nanti akan dijelaskan dan pasti kalian pulang langsung bawa mobil. Heeh. Ya. Oke.